maaf kalau Pak Polo ada salah. Nah, semuanya Bang ya, nah, semuanya kita dari keluarga minta maaf Pak kalau Pak Polo ada salah. Bapak sebenarnya sehat. Udah 3 hari terakhir Bapak sangat sehat. Tiba-tiba tadi pagi Bapak panik. Setelah panik Bapak sesek. Ini saya bawa ke rumah sakit. Sampai akhirnya diambil tindakan sama dokter. Dan ternyata Tuhan lebih sayang sama Bapak. Tuhan lebih sayang sama Bapak. Nih, yang semalam sama dia. Pertanyaan itu. Jalan ke Duduk. Nah, tiap hari nemenin dari sama saya. Iya, pengen jalan-jalan. Pengen pulang ke Madiun. Jadi Bapak udah sehat. Bapak pengen pulang ke Madiun. Bapak pengen pulang ke Madiun. Kangen. Pengen nyekar sama bapaknya. Iya, karena bulan puasa. Iya. Bapak pengen pulang ke Madiun. Karena kan kita memang keluarga semuanya di Madiun, Pak. Ya, pengen ke Madiun. Itu aja. Permintaan terakhirnya sama saya pengen ke Madiun. Bang, Iya. maaf kronologi gimana sih, mungkin tadi jam berapa dibawa ke rumah sakit dari versi abang? Dibawa ke rumah sakit jam 4:30 pagi. Bapak tidur sama saya berdua. Cuma ada Bang David sama temennya tidur di sini. Karena kita kebetulan cuma pas kita lagi Bapak lagi berdua sama saya. Tadi pagi masih sehat, Bapak masih sehat. Tadi pagi 4:30 Bapak bangun. Bapak bangun batuk. Pas batuk ada darah. Jadi Bapak panik. Bapak panik akhirnya sesek. Itu saya langsung bawa ke rumah sakit. Jam berapa, Bang? Langsung seketika saya bawa ke rumah sakit. Saya nyalain mobil, langsung saya bawa ke rumah sakit. Disusul sama Bang David. Nah, itu sampai di rumah sakit. Ya biasanya kalau kambuh dibawa ke rumah sakit, nanti dikasih nebulizer itu, dikasih apa namanya, Pengencar dahak. pengencer dahak, terus diinfus, dikasih obat, biasanya langsung gak normal. Nah yang hari ini tadi, ini karena Bapak saking paniknya ada darah, dikasih obat apapun nggak mempan, malah makin sesek, makin sesek. Ya udah akhirnya saya serahin sama dokter. Dok, saya minta yang terbaik buat Bapak saya. Apapun penanganan yang terbaik buat Bapak saya. Dokter juga udah ambil tindakan yang terbaik buat Bapak saya. Ya, tapi kembali lagi Tuhan lebih sayang sama Bapak saya. Jadi sekitar jam berapa wafatnya, Bang? Sih mungkin ke rumah sakit. Sakit apa gitu? Oh. Bapak riwayat sakit sebenarnya gula sih, diabetes. Bapak penyakitnya diabetes aja. Bukan paru-paru ya, Bang? Paru-paru itu ya udah akhir-akhir ini. Kemarin dulu pernah pengobatan 6 bulan dan udah bagus. Ini ceritanya kambuh lagi. Kambuh lagi, sakit yang kedua kali. Padahal juga Bapak udah stop, Bapak udah nggak ngerokok, nggak ini, udah hidup sehat. Bapak hidup sehat. Iya, Mas Polo itu apa ya? Saya sebagai apa ya? Sahabat Mas Polo dari dulu. Ini udah kayak adiknya, kayak saudara. Iya, itu kalau ingat-ingat nasihat beliau ya, Fis, dia kan suka ngomong Jawa ya. Kebetulan saya itu papa saya Jawa, mama saya Belanda. Tapi saya bisa bahasa Jawa sedikit. Selalu beliau itu ngomong, Dok,
Nduk kan, kalau anak itu nduk ya. Nduk, jaga diri baik-baik. Jaga diri baik-baik. Jangan sampai terakhir itu saya dengan almarhum Mas Polo. Saya sedang syuting di salah satu production house ya. Dan saya yang mempresenterin beliau sendiri. Terakhir saya ketemu berapa bulan yang lalu. Beliau itu masih sehat dan beliau itu memang orangnya tidak mau terlihat sakit. Dengan canda tawa rianya itu di live di typing saya itu benar-benar nggak kelihatan bapak itu sakitnya. Nggak benar. Dari selesai isi dari kami saya presenter, beliau bintang tamu, itu beliau yang berkomentar banyak. Jadi beliau sama Mas Tesi itu sudah seperti saudara juga kan, udah mana-mana sama Mas Tesi lah, sama salah satu jenderal Pak Siswandi Adi. Di situ beliau yang excited untuk bicara gitu, teman-teman, yang mengedukasi anak-anak muda generasi Gen Z ini supaya tidak jatuh ke lembah hitam gitu ya. Aku juga nggak usah explain kan ya apa ya, sudah tahu ya kalian semuanya. Itu beliau yang sangat excited, yang sangat iya Vista harus kayak begini loh. Ada kok kalau untuk dikilas balik mungkin di YouTube atau di ini baru berapa bulan yang lalu. Dan terakhir pun juga kami menghadiri salah satu ulang tahun jenderal. Itu pun ada beliau juga. Beliau juga terlihat sehat, masih cekakak-cekikik sama saya. Masih Mas Polo itu kalau sama saya itu sama ada salah satu public figure juga itu kayak wes suamiku, sama Mas Tesi juga suamiku. Jadi udah kayak saudara, udah kayak abang sama adik gitu. Jadi saya tadi jam 12 lewat itu denger Mas Polo meninggal itu seperti nggak percaya, benar-benar seperti nggak percaya kalau abang ini udah nggak ada, udah meninggal tuh sampai nggak bisa ngomong, saya sampai masih nggak nyangka, ya Allah Mas Polo gitu. Setelah syuting itu terlihat kita itu masih nongkrong Mas. Mas media, mbak media, bayangkan masih nongkrong, kita masih makan di restoran bareng, masih cekakak cekikik, masih ya nggak ada apa-apa. Dan emang kita itu bukan di entertain aja ya, bukan di pekerjaan aja ya Yan, Bapak sama Kak Vista sama Pak Jenderal Siswandi Adi sama Mas Tesi, Po Ati, mungkin beliau nanti Po Ati pasti akan kesini. Itu sudah seperti keluarga dan sekali lagi tidak di pekerjaan aja, tapi kita ngumpul kadang bareng. Jadi ya canda tawarianya itu masih terkenang, masih mengenang terus di saya ya, di Vista juga gitu. Apalagi dia ya, saya datang tadi sudah Kak, Bapak nggak ada. Itu rasanya saya lihat Mas Polo itu masih kayak senyum, masih dengan candanya gitu. Dia kan suka pakai kacamata ya. Jadi almarhum keluarga sendiri seperti apa, mungkin kayak suka tetap nggak mau kelihatan sakit juga kan, kalau di dokumennya kan seperti itu juga ya. Iya Mas Keluarga Polo sendiri seperti apa, apakah emang nggak mau terlihat sakit juga kan? nggak kelihatan sakit Mas. Bapak itu dalam kondisi sakit maupun tidak, itu kalau istilah orang Jawa nggak pernah sambat, nggak pernah ngeluh. Sambat itu ngeluh. Iya. Bapak itu nggak pernah ngeluh. Nah, kalau udah mentok sakitnya baru ngomong gitu. Bapak itu sakit ya tetap senyum aja, senyum. Masih gagal juga ya. Nah, nggak pernah sampai banyak, nggak pernah. Papa dalam kondisi sehat juga senang, dalam kondisi sakit cenderung diem. Tapi kalau udah mentok sakitnya baru ngomong, Bapak sakit. Tidak. Ya kami kalau sama Mas Polo itu ngomongnya tuh kebanyakan ngomong bahasa Jawa ya Mas ya.
kebetulan beliau kan dari Madiun ya. Jadi satu lagi yang saya tidak bisa lupa ya, anak saya ulang tahun, Mas Polo tidak pernah ketinggalan untuk mengucapkan happy birthday untuk jagoannya Vista atau apa. Itu Mas Polo. Makanya kaget Mas lihat Mas Polo begini, karena aku taunya Mas Polo itu sehat-sehat aja, dan beliau itu emang orang yang sangat-sangat baik. Gak ada berantem tuh gak ada Mas Polo. Ya ya. Gak ada. Canda tawar ya udah. Pokoknya kamu harus berjuang. Kamu sebagai perempuan, Vista, kamu itu harus kuat mendidik anak kamu, itu Mas Polo. Jadi masih apa ya? Masih videonya masih ada di sini. Sampai saya tunjukkan ke anaknya, ke Ian. Video Bapak itu masih ada di sini. Sampai Mas masih ada. Terakhir itu ya Allah. Langsung saya bikin status. Yang terus terlekat di pemikiran Mas Dian gitu, ajaran nilai kehidupan dari Bapak. Bapak, sosok seorang bapak yang tidak pernah mengajari kami untuk cengeng. Ya, jadi kami anak-anaknya Mas Polo, kami selalu dididik dari mulai kecil itu mandiri. Ya. Jadi saya 3 bersaudara. Adik saya yang satu masih di Bali, yang satu di Bandung masih dalam perjalanan. Ya, kita 3-3-nya cowok semua. Memang Bapak mensupport kami sepenuhnya, tapi Bapak tidak pernah memanjakan kami, tidak pernah. Bapak mau karena kita semuanya cowok, Bapak mau kita mandiri. Mas, sebelum kepergian Bapak ninggalin firasat sih, dalam bentuk firasat gitu. Nggak ada. Bapak sebelum pergi, sebelumnya sering sakit, bolak-balik rumah sakit. Tapi 3 hari terakhir Bapak dalam kondisi sangat sehat, sangat prima. Jalan-jalan, muter-muter di Sumarekon sini tiap sore. Karena pengen nongkrong di pinggir telaga dekat Sumarekon. Kegiatannya setiap sore seperti itu selama 3 hari terakhir. Dan terakhir tadi pagi Bapak batuk dan Mas Polo itu tidak pernah menolak ajakan siapapun, contoh Pak Jenderal ya, Pak Jenderal Siswandi Adi ini selalu seperti saudara juga ya. Pak Jenderal yang selalu mensupport. Nah, itu kosakata yang tepatnya. Siswandi Selalu mensupport ya, seperti kakak Mas, Bapak. iya, benar. Jadi kalau Polo sini gitu, nyanyi nih Vista atau apa gitu, berangkat gitu. Ya, Sis Bapak kami. Enggak ini ya, yang nggak nyangka aja sih sampai sekarang loh Mas. Mas, terakhir doa. Buat semuanya, terima kasih buat orang-orang yang selama ini sudah baik sama Bapak saya. Terima kasih orang baik, terima kasih semuanya. Dan saya minta maaf, sekali lagi saya minta maaf kalau Bapak saya ada salah sama siapapun. Saya pribadi minta maaf. Saya minta doa dari semuanya. Saya minta doa semoga Bapak diterima kebaikannya dan bisa berada di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Ya, terima kasih. Izin satu lagi Mas, mungkin keputusan untuk dimakamkan di Madiun mungkin emang keinginan Bapak atau? Keinginan Bapak. Bapak memang sudah beberapa hari terakhir pengen pulang ke Madiun. Pengen pulang ke Madiun. Tidak ada keinginan lain selain pengen pulang ke Madiun. Dan selain itu karena keluarga kita semuanya di Madiun.
Harapan saya kalau di Madiun nanti bapak ada yang rawat, makamnya juga ada yang rawat, ada yang sering nengokin, karena semuanya memang di Madiun. Ada banyak saudara keluarga di Jakarta, cuman kan tinggalnya jauh. Tinggalnya jauh. Dan yang paling dekat di sini ada satu om, namanya Om Putut, itu yang paling dekat di sini. Jadi tadi itu bapak sebelum pergi ada satu adiknya yang nungguin bapak pas bapak nggak ada. Berarti malam ini langsung di Pas Putut. Rencana seperti itu pak. Setelah doa nanti bapak berangkat. Oke. kasih